Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Muhtar Gojali, NPM 2021 130077. Untuk dapat mempresentasikan materi tugas UAS Sistem Informasi Manajemen tentang keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi pada saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analis dan programmer, namun pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan atau kurang user-friendly bagi pemakai. Sistem kurang interaktif dan kurang memberi rasa nyaman bagi pemakai. Sistem sulit dipahami, interface dari sistem menu dan tata letak kurang memperhatikan kebiasaan perilaku pemakai. Sistem dirasa memaksa bagi pemakai dalam mengikuti prosedur yang dibangun sehingga sistem terasa kaku dan kurang dinamis. Keamanan dari sistem informasi yang dibangun tidak terjamin. Terdapat banyak cara untuk mengamankan dan data maupun informasi pada sebuah sistem. Pengamanan data dapat dibagi menjadi dua jenis, pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dilakukan supaya data tidak rusak, hilang, ataupun dicuri. Sementara pengobatan dilakukan apabila data sudah terkena virus, sistem terkena worm, dan lubang keamanan sudah dieksploitasi. Prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal adalah: 1. Kerahasiaan, artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Yang kedua, integritas, artinya informasi dijaga agar selalu akurat. Untuk menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Yang ketiga, ketersediaan, artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Adapun tujuan keamanan informasi menurut Grant Finkel antara lain: 1. Kerahasiaan, 2. Ketersediaan, 3. Integritas, 4. Autentikasi, 5. Akses kontrol, dan 6. Non-repudiation. Jumlah kejahatan komputer, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Yang kedua, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Yang ketiga, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadinya lubang keamanan. Kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dimanfaatkan seperti gangguan atau serangan. Yang pertama, untuk mendapatkan akses. Yang kedua, untuk melakukan modifikasi. Yang ketiga, untuk menghambat penyediaan layanan. Beberapa cara dalam melakukan serangan antara lain: yang pertama, sniffing, spoofing, man in the middle, mendebak password. Ancaman tersebut berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi perusahaan. Dan pada kenyataannya, ancaman dapat terjadi dari internal, eksternal perusahaan, serta terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Aspek ancaman keamanan komputer atau keamanan sistem informasi antara lain: interruption, interception, modifikasi, fabrication. Resikonya, keamanan sistem informasi yang dikenal dengan 10 domain, yaitu
Yang pertama, akses kontrol sistem yang digunakan. Kedua, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Tiga, manajemen praktis yang dipakai. Empat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Lima, cryptograph yang diterapkan. Enam, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Tujuh, pengoperasian yang ada. Delapan, business continuity plan dan disaster recovery plan. 9. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan. 10. Tata letak fisik dari sistem yang ada. Ke-10 domain tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi risiko keamanan informasi. Macam-macam risiko tersebut dapat berupa pengungkapan dan pencurian, penggunaan secara tidak sah, pengerusakan secara tidak sah, dan penolakan pelayanan, modifikasi secara tidak sah. Pengamanan pengendalian sistem informasi. Mengamankan sistem informasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pengendalian kontrol. Meskipun mekanisme yang diterapkan, baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi, pengendalian terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pengendalian teknis, yang kedua pengendalian formal, yang ketiga pengendalian informal. Pentingnya keamanan sistem informasi diperlukan karena yang pertama, teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Yang kedua, kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai untuk menjaga objek kepemilikan dan informasi yang dimiliki nilai ekonomis. Kesimpulan dari semua yang dipresentasikan yaitu keamanan informasi adalah usaha untuk mencegah akses dari orang luar yang tidak bertanggung jawab. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem informasi untuk mencegah dari adanya kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Saran yang bisa disampaikan di sini adalah diharapkan makalah ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman serta pembaca pada umumnya dan dapat mengetahui tentang keamanan sistem informasi, ancaman dan kelemahan. Penulis berharap pada pembaca yang budiman untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis, pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri presentasi kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.